Ada namanya Auf bin Malik al-Asja'i. Dia itu punya mantra manjur sekali untuk dibacakan kepada orang yang terkena penyakit, khususnya yang kena sengatan hewan berbisa atau kena sengatan lebah, sengatan kalajengking, digigit apa namanya itu yang kelabang ya. Karena sudah manjur dan turun temurun, beliau gusar kan, galau. Waduh, gimana ini ruqyah kok dilarang ya? Datanglah ke Rasulullah, tanya ke Rasul, kami semasa jahiliyah ini suka ngeruqyah ya Rasul, bagaimana pandangan engkau? Maka Rasul katakan, ya, coba tampakkan, i'ridu alayya ruqakum la ba'sa birruqa ma lam yakun fihi syirkun. Coba tampakkan ruqyah yang biasa kalian baca, silakan, tidak apa-apa kalian melakukan ruqyah selagi tidak ada unsur syirik. Jadi ini syarat mutlak yang pertama yang membatasi ruqyah yang haram dengan ruqyah yang boleh. Nggak ada unsur syirik. Demikian juga ketika keluarganya Amr bin Hazm datang ke Rasul. Ya, Rasul saat itu bersabda, "Man istata'a minkum an yanfa'a akhahu falyanfa' atau falyaf'al" dalam riwayat lain. Siapa di antara kalian yang bisa menyalurkan manfaat untuk saudaranya, maka salurkanlah, lakukanlah. Ya, kalau di Arsada kan ada anbu. Ini bukan anbunya Danzo, anbunya Sandaime Hokage. Ya. Jadi anbu Arsada nyalur berkah. Kita hanya menyalurkan, bukan yang memberikan barokah. Sama seperti meruqyah, menyalurkan manfaat, bukan yang memberi manfaat secara zat. Kita siapa? Mudah. Ya, ini jadi harus pertegas sebenar-benarnya dan diperjelas biar kita nanti enggak ngeblur pemahaman tentang ruqyahnya. Jangan sampai ada orang datang ke kita kemudian kita tidak edukasi. Ngapain datang? Tolonglah, saya mau minta amalannya biar aura saya berbinar-binar, biar menang togel. Ya itu nyata ada. Saya tahun 2000 berapa itu? 2011-12 waktu saya habis lulus mondok. Itu ada orang yang datang ke saya minta ruqyah biar menang togel dan nanya nomor yang bakal keluar berapa Mas? Oh alah. Ya, karena saking tipisnya kita dengan dunia perdukunan, maka kita harus memperjelas identitas ruqyah syar'iyyah. Makanya wajib di Arsada bacaan Qur'annya harus bagus sesuai tajwid. Suara nggak merdu nggak masalah, bukan sebuah kewajiban baca Quran harus merdu. Sebuah kelaziman itu Anda baca Quran harus sesuai hukum tajwidnya, hak-haknya huruf juga jelas. Anda nggak hafal terserah, yang penting hafal ayat ruqyah, jangan kebolak-balik. Baca ayat kursi nyasar ke surat Al-Hasyr. Itu. Lah iya. Penting kita tampakkan akulah ruqyah yang syar'iyyah yang jelas dibolehkan. Bukan dalam rangka pengen benar sendiri, tidak, supaya masyarakat ngerti mana sih orang-orang yang mengusung panji pengobatan Quran yang dibolehkan, yang dibenarkan secara syariat. Nah, itu gunanya. Sampai sini jelas ya. Akhirnya dimansuhkan, digeser hukum ruqyah yang awal tadi. Nah, kemudian ini saya mesti perjelas juga, karena ada di antara Bapak Ibu yang pasti baru pernah gabung kajian kami kan. Ya. Ruqyah itu yang tidak dibolehkan yang gimana sih ciri-cirinya? Yang kayak gimana sih? Ruqyah yang tidak dibolehkan, yang secara tinjauan syariat itu bermasalah, saya katakan. Secara tinjauan hukum dan juga keselamatan akidah bermasalah dan bisa menyeret orang yang melakukannya dan orang yang datang kepadanya bisa terseret pada dunia irrafah, kahana dan juga kesyirikan. Apa contohnya? Pertama, dalam praktek ruqyah syar'iyyah tidak ada yang namanya penerawangan.
Penerawangan tidak ada dalam dunia ruqyah syar'iyyah. Lah kok antum melihat penyakit dari tangan, itu bukan nerawang, son. Itu bukan menerawang, itu ilmu diagnosa. Antum udah belajar belum? Hah? Belum? Nah, nanti belajar insyaallah. Ada ilmu diagnosa dari tangan, dari lidah, dari mata, dari denyutnya, denyut nadi, rona wajah, jerawat jenengan timbulnya di mana, itu semua bisa ketahuan apa-apa penyakitnya. Namanya ilmu firasah, ilmu taskhis lah, ilmu diagnosa, dan itu berbeda dengan penerawangan. Nah, kalau ada orang yang katanya mengaku ruqyah tapi kok bisa menerawang kondisi apa yang terjadi di dalam rumah Anda, bahkan misalnya Anda mau berbicara tapi dia sudah bisa menebak duluan, itu orang dibisiki sama jono, jin, ya, dibisiki sama jin. Oh, pasienmu mau ngomong ini, ya, dibisiki duluan lah. Itu gak usah heran sama yang kayak gitu. Apa yang perlu diherankan? Ya karena korin dia dengan korin yang diobati bisa saling berkomunikasi. Ini rahasianya ya. Zunnun al-Misri itu pernah mengetes orang yang katanya sakti, bisa melihat apa yang ada di dalam batin orang lain. Zunnun al-Misri itu ngambil kerikil. Saya tulis di buku ini. Nah, udah pada punya belum? Rahasia ini udah ada. Udah punya belum? Belum, belilah di situ. Karena ini penting ya untuk maklumat peruqyah, maklumat pasien juga. Jadi waktu ngetes, si orang pinter ini, orang sakti ini bisa mengetahui berapa jumlah kerikil yang disembunyikan oleh Zunnun. Habis itu dia pindah posisi tangan, dilempar itu apa? Kerikilnya. Dilempar ke belakang, dia nggak tahu berapa jumlahnya. Kemudian ditanya lagi ke orang sakti itu, sekarang aku berapa nyimpen kerikil yang ada di tangan lu? Nggak tahu. Kok nggak tahu? Tadi kamu bisa nebak, sekarang kok nggak bisa nebak? Ya, wong tadi kamu sudah ngitung berapa jumlah kerikil yang kamu ambil. Makanya aku bisa menebak melalui korin yang ada di belakangmu itu. Sedangkan yang kedua, kamu tidak menghitung berapa jumlah kerikil yang kamu buang dan berapa sisa yang ada di tanganmu. Kamunya bingung, korinnya bingung, aku juga bingung. Nggak bisa mengetahui berapa jumlah kerikil yang disimpan oleh Zunnun. Jadi orang indigo zaman dulu tuh benar-benar nyata, memang dibisiki sama jin. Punya teman dari jin sehingga bisa komunikasi tepat biasanya. Itu rahasia orang-orang yang bisa menerawang gitu. Ya, kalau dalam hasanah dunia pesantren ada kitab klasik judulnya itu Al-Minah Husaniyah, karya Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Ini ulama sufi besar di Mesir di zamannya. Beliau itu pernah mengatakan, "Wa man kushifa lahu amma yaf'aluhu an-nasu fi qu'uri buyutihim fa huwa kasfun syaitaniyun fa yajibu 'alaihi taubatu minhu fawran." Siapa yang disingkapkan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di celah-celah rumahnya, maka itu kasaf yang ditimbulkan oleh setan. Kasafnya setan, bukan kasaf dari Allah. Dia wajib bertobat dari kemampuannya itu secepat mungkin. Ya, sekali lagi ruqyah tidak bisa menerawang. Terawangin dong rumahku, ada jinnya enggak? Ya enggak tahu. Salah alamat kalau tanya kayak begitu. Kedua, ruqyah yang dibolehkan secara praktek itu sangat menjaga batasan dengan lawan jenis. Walaupun bacaannya kok Al-Fatihah, baca ayat kursi, bahkan satu Quran dibaca, tetapi dia tidak menjaga batasan antara dirinya dengan pasien yang bukan mahramnya, maka harus dijauhi.
Itu namanya ruqyah modusia. Nah, ya, nggak bisa dikiaskan dengan dokter. Apa urusannya sama dokter? Dokter ngerti ilmu anatomi, dia megang juga karena ada kepentingan diagnosa. Kadang juga untuk mencari nadi, untuk nganu infus, misalnya kalau perawatnya laki-laki, pasiennya perempuan. Lah, orang yang katanya bisa meruqyah kemudian mengkiaskan dirinya dengan dokter, kepentingannya apa? Megang-megang kulit dengan kulit, iya kan? Ya apalagi kalau pasiennya masih muda. Putranya siapa? Putra siapa ini? Apalagi kalau misalnya pasiennya itu muda dan juga good looking, wah ini bahaya. Ya, itu bahaya sekali. Makanya walaupun bacaannya syar'i, tapi kalau prakteknya menjamah perkara yang haram, maka tidak boleh. Ya, itu tetap juga tidak boleh. Syirik sih tidak, tapi haram. Megang perempuan yang bukan mahram syirik tidak? Hah? Enggak. Tapi haram, itu maksiat. Lah, berarti nggak boleh megang mutlak. Boleh megang, tapi pakai sarung tangan kiper. Ya, Arsada punya itu sarung tangan biru legend itu yang sudah ada yang sudah jadi fosil juga. Ya karena saking udah mungkin ratusan event dipakai sama para roki-roki Arsada, bersejarah itu. Ada yang sudah busanya kemana-mana. Tapi itu saksi perjuangan, ya, bahwa ruqyah syariah itu menjaga batasan banget. Kalaupun harus nyentuhnya itu pakai sarung tangan tebel. Kalau saya nggak bawa sarung tangan, biasanya saya pinjam sarung atau kain atau sajadah. Yang penting dilapisi tangannya. Kalau terpaksa banget kita harus megang. Megangnya juga ada aturan, catat baik-baik. Nggak boleh megang jalur depan. Nggak boleh megang jalur depan. Bahaya itu. Saya nggak perlu detailkan, tapi nggak boleh. Tapi kan jin sukanya bersembunyi di jantung, nggak usah. Saya punya teknik khusus. Ini nggak usah macam-macam. Nanti dalilnya ini. Nah Rasulullah kan kalau ngeruqyah orang dipegang dadanya. Iya nggak usah, itu laki-laki. Nggak usah ngeyel. Kalau perempuan itu cari mahramnya. Ini pentingnya kita mensyaratkan pasien wanita harus didampingi dengan saudaranya, minimal mahramnya, entah itu kakaknya, entah itu bapaknya, adik kandung laki-lakinya, atau teman yang perempuan juga, atau sama suaminya, itu jauh lebih aman. Kalau tidak didampingi, apalagi sendirian, tolak. Saya katakan tolak. Saya itu raja tega. Mau datang dari Sumatera, dari Kalimantan, dari Papua pun, kalau datang ke sini sendiri, gak sama mahram, gak sama pendamping, saya tolak. Silakan balik dulu, datang ke sini sama keluarganya. Daripada saya terjebak fitnah, dirinya juga terjebak fitnah. Ya, toh juga sudah kita kasih maklumat secara tegas di Arsadaya Daka, siapa yang mau datang pasien wanita wajib didampingi suami atau mahramnya atau sama keluarganya, wajib. Kita nggak bertanggung jawab atas apapun itu. Ya, kita nggak mau ngambil resiko. Lebih baik kita tolak. Nggak ada ongkos, kita ongkosin balik. Ntar balik lagi ke sini. Kalau masih mau. Kalau nggak mau ya cari yang di sana lebih dekat. Yang penting kan ruqyah syariah. Makanya itu, kita mau berobat dengan Quran, maka syariat Quran ya harus dijalankan. Jangan pengennya sembuh tok tapi syariatnya nggak mau ditegakkan. Quran melarang syirik, ya jangan dekati syirik. Sudah tahu kesirikan haram masih nyimpen jimat,
Diruqyah jimatnya jalan. Ya, diruqyah masih buka jilbab keluar rumah. Diruqyah sholatnya masih males-malesan. Gimana mau sembuh? Emangnya kita bagiin kesembuhan kayak bagiin kacang goreng? Kan tidak. Kita kan sama-sama harus bekerja sama mengetuk keridhaan Allah supaya Dia menurunkan kesembuhan untuk kita. Ya. Kemudian tuh ya tadi perkara ruqyah ya, walaupun bacaannya syar'i, bacaannya pakai Quran atau doa-doa, tapi kalau nyentuh-nyentuh kulit dengan kulit tanpa hail, tanpa pembatas, itu haram. Yang ketiga, ini polemik. Ya, antum ngelihat jin itu urusan antum sendiri. Nggak ada dosa selagi mulutnya terkunci, nggak ngomong-ngomong. Nah ini yang kemarin sempat viral. Katanya saya ngomong orang yang bisa ngelihat jin syahadatnya batal. Itu dari mana info kayak gitu? Saya nggak pernah ngomong kayak gitu. Yang ada video saya di Malaysia dipotong sama fansnya dukun. Ya, dipotong sama fansnya dukun. Di situ saya katakan syahadah, yang artinya persaksian, bukan syahadatain. Wong waktu itu di Malaysia, ya saya secara tekstual saya syahadah. Mereka ngerti syahadah itu persaksian, bukan syahadatain. Kalau batal syahadatain berarti kafir. Saya tidak mengatakan kafir. Ada orang mengambil kesempatan dalam kesempitan, dipotong video saya. Ya jadi tentang perkara melihat jin, kok ada peruqyah syariah ngomong-ngomong tuh, kamu yang ganggu ini kuntilanak nih. Kuntilanak matanya telu. Kuntilanaknya nganggo gincu misalnya. Yang ganggu gendruwo, yang ganggu pocong. Pocong polkadot misalnya. Nah ini yang kayak begini ini yang ditolak persaksiannya oleh Imam Syafi'i. Karena dia, mohon maaf, kalau secara syariat ya dikatakan oleh Imam Syafi'i itu kenapa ditolak persaksiannya? Karena banyak sekali tipuan-tipuan ketika orang itu melihat jin dalam wujud yang tidak kasat mata. Boleh saya tafsirkan, saya perjelas tentang hukum melihat jin ini. Ya, sedikit saya beberkan lah ya, biar gamblang. Ya, merempet kemana-mana, masih lama waktunya. Jadi ada sebagian orang yang gagal paham, kemudian protes, Ustaz, katanya jin nggak bisa dilihat. Kenapa Abu Hurairah bisa nangkep jin? Tahu ya hadisnya ya? Hadisnya panjang sekali. Yang ketika Abu Hurairah disuruh jaga Baitul Mal, ya, gudang zakat, gudang penyimpanan harta untuk dizakatkan di bulan Ramadan lagi. Nah itu intinya beliau itu nangkep sesosok makhluk yang dia itu bentuknya seperti anak remaja, jadi nggak terlalu tinggi, nggak terlalu gede, nggak terlalu juga berperawakan balita, sedang. Sampai 3 kali berturut-turut ditangkap. Yang akhirnya mengajarkan ayat kursi untuk dibaca sehingga akan terhindar dari gangguan mereka. Ketika mau dibawa sama Rasul, ya, dia menyampaikan itu, kemudian Rasul mengatakan, tahu nggak siapa yang berbicara sama kamu selama 3 hari berturut-turut itu, wahai Abu Hurairah? Nggak tahu. Itu setan. Itu setan. Jadi memang setan bisa dilihat ketika mereka dalam wujud kondisi yang padat. Itu sudah saya tulis juga di sini. Rahasia indigo dan potensi gaib manusia. Beli di Arsada Yadaka Indonesia. Ya, di sini sudah saya jelaskan. Jadi kalau misal padat bisa dilihat, kalau tidak padat ya tidak bisa. Hanya Nabi dan Rasul saja. Kemudian gimana kalau kita menyampaikan dalam rangka konsultasi nih? Misal antum nih, ada yang pernah ngelihat jin, ditampakkan nama mereka tuh diganggu, datang ke ustadz, datang ke kiai, tanya hukumnya gimana? Kenapa kok aku dilihatkan seperti itu?
Maka apakah ini yang termasuk orang yang ditolak persaksiannya? Kan tidak. Dia posisinya itu seperti Abu Hurairah dan Ubay bin Ka'ab yang konsultasi kepada Rasulullah tentang apa yang ditemuinya selama 3 hari berturut-turut itu. Nah, yang dimaksud Imam Syafi'i yang ditolak persaksiannya itu adalah orang yang seakan-akan menyematkan ilmu gaib terhadap dirinya. Pakar metafisik, pakar ilmu gaib, pakar ilmu laduni. Ilmu laduni kok pakar? Memangnya ada ijazahnya? Ada sarjana ilmu laduni gitu? Ada sarjana ilmu hikmah? Hah? Entah, itu kan karomah, termasuk ma'unah. Ya kadang karomah, kadang ma'unah juga dari Allah. Itu yang dimaksud oleh Imam Syafi'i. Akhirnya tertolak syahadahnya, tertolak persaksian dia bisa melihat jinnya. Jadi teksnya banyak. Salah satunya yang saya hafal banget, yaitu tadi man za'ama annahu yarul jinna, man za'ama min ahlil adalati annahu yarul jinna abtalna syahadatahu liqaulillahi ta'ala innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum illa an yakuna nabiyan. Ada yang katakan illa an yakuna za'imun nabiyan. Siapa yang ngaku dari ahlul adalah itu orang yang punya SKCK, berkelakuan baik, enggak kriminal. Kok dia mengatakan melihat jin, kami tolak persaksiannya karena Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 27, sesungguhnya iblis dan juga qabilahnya dari kalangan jin melihat kalian dari tempat yang kalian tidak bisa melihat mereka, kecuali yang mengatakan adalah nabi dan rasul. Karena melihat jin itu tergantung persepsi akal dan persepsi perasaan orang masing-masing yang melihat. Sedangkan Rasulullah itu tidak didominasi oleh persepsi apapun, tidak didominasi oleh rasa dan akal alam bawah sadar apapun. Coba deh lihat, antum disaksikan baik-baik. Rata-rata itu orang yang katanya bisa melihat jin, sosok yang sering dilihat itu apa? Pocong, apa lagi? Kuntilanak. Terus gini. Saya ajak ke tempat gelap, ya, atau antum deh waktu kemarin ke tempat gelap. Persepsi yang ada di bayangan antum itu apa? Harus ada yang sudah merasakan. Apa mas? Gendruwo, mas apa? Pocong. Itu saya pasangan. Kuntilanak. Enggak ada bayangan, bagus, masya Allah. Mas Dimas apa mas? Gendruwo. Ya kan sekitar itu aja. Black Giant. Nah ini bahasa modernnya. Gendruwo udah kuno. Zaman sekarang gendruwo namanya Black Giant. Giant artinya apa? Raksasa. Black hitam. Ya raksasa hitam. Nggak hitam berbulu ya. Ya itu gendruwo. Kuntilanak, Mbak Kunti. Ya, paling ya itu sekitar itu. Yang di luar persepsi itu jarang banget. Jarang, kecuali memang anak-anak kecil yang dia itu nggak pernah nonton horor, nggak pernah nonton sinetron-sinetron yang menakutkan itu. Serial-serial mistis, kemudian kalau dia bisa ngelihat, nah itu mungkin dia ngelihat betulan karena ditambahkan. Ya, biasanya ngelihatnya kan pasti jam-jam yang spektrum warna alam ini menguatkan posisi jin di alam kita, di dimensi kita. Apa yuk? Sandekala. Nah itu film perdana saya nanti. Sandekala. Jadi kenapa kok Sandekala? Ya spektrum warnanya merah, orange, jingga kemerah-merahan. Menguatkan mereka posisinya, ya. Nah di saat itu mungkin ya wallahu alam bisa jadi dia bisa melihat betulan. Namun secara umum orang kok yang katanya ngaku bisa melihat jin itu ditolak saksinya karena apa? Gak jelas dan gak pasti. Coba deh antum kumpulkan dari 10 orang yang katanya bisa melihat jin, ya berapa orang yang sama melihat satu sosok itu? Misalnya kita anggap aja masjid ini angker, ini tempat angker misal. Kita cari 10 orang datang ke sini. Kita tanya, di mana posisi jin yang lagi ada di tempat ini? Kalau sama, oke lah, mungkin janjian.
Tapi saya nggak yakin sama, rata-rata beda-beda. Ada yang katakan di sini lagi tingkring misalnya, lagi uncang-uncang misalnya. Kalau di masjid pasti persepsinya jin yang pakai sorban, ya kan? Iya, pasti pakai sorban. Padahal belum tentu juga mereka sorbanan. Bisa jadi pakai peci sama kayak saya. Bisa jadi pakai peci kayak Mas sama Mas Zainal, atau kayak Pak Abu sarungan misalnya. Ya, kan kita tidak tahu. Atau pakaian mereka seperti apa kita tidak tahu. Itulah yang menyebabkan persaksiannya ditolak. Tapi apakah manusia mungkin melihat mereka? Mungkin. Saya nggak mengatakan manusia mustahil bisa lihat jin loh. Kapan saya pernah katakan kayak gitu? Mungkin saja kita melihat mereka, tapi di saat-saat tertentu, tidak setiap saat. Seperti contohnya mereka menjelma wujud yang padat, kita bisa melihat mereka berubah jadi ular, kelihatan, semua orang bisa melihat. Atau misal ketika mereka dipadatkan oleh Rasulullah. Nah ini nggak mungkin kan, kalau di zaman sekarang kan Rasulullah sudah berpindah ke alam yang lebih tinggi lagi, di alam barzakh, alam peralihan. Ya. Tapi kalau kita hidup sezaman dengan Rasulullah, Rasulullah mau berdoa sama Allah dipadatkan wujud ifrit, kita bisa lihat wujud aslinya. Nah itu dalilnya ada di buku Indigo, Rahasia Indigo dan Potensi Gaib Manusia. Atau kita bisa melihat wujud mereka ketika kita memang masuk ke dimensi mereka, diculik jin, na'udzubillahi min dzalik. Perkara penculikan jin itu nyata, bukan khurafat, bukan takhayul. Memang ada. Di zaman Amirul Mukminin juga ada. Saya tulis di buku Risalah Pelebur Jin Leluhur. Nah, ini kalau ya ada koleksi buku saya mesti ngerti. Ya. Atau misalnya di alam mimpi. Alam mimpi juga punya potensi kuat sehingga Allah menggambarkan sosok mereka di mimpi kita. Kadang-kadang secara hakikinya. Tapi kalau ketika dalam keadaan terjaga seperti ini, kemudian melihat, ya, kalau terus-terusan bisa melihat, nah ini yang masalah. Apalagi tadi praktisi kok bisa melihat jin, gini itu, dia menyebarkan, ya, kondisinya. Maka ini yang saya maksud, kemungkinan besar dia itu dibantu jin untuk melihat teman-temannya di dimensi mereka. Sampai sini bisa dipahami ya. Dalam ruqyah syariat kita juga nggak boleh atau nggak ada istilahnya ngasih jimat ke pasien. Kita kasih gambar Doraemon misalnya, ini tolong tempel di dinding, ini penolak bala. Itu tidak ada ya. Kita lebih menegaskan untuk supaya pasien itu bisa survive terhadap dirinya sendiri, bisa bertahan, bisa fight terhadap apa yang mengganggunya selama ini. Dengan apa? Ya menanamkan prinsip-prinsip akidah yang benar, prinsip ketauhidan yang lurus. Bukan dikasih jimat, bukan disuruh bergantung pada kita. Makanya saya sering nolaki pasien yang nggak butuh diruqyah banget, ya saya tolak. Wong tujuan saya dakwah ruqyah biar bukan jenengan datang ke saya, bukan. Supaya jenengan bisa ngeruqyah diri Anda sendiri, ngeruqyah keluarga Anda sendiri. Saya ngapain bikin channel YouTube kalau semuanya harus saya yang nangani? Itu video YouTube saya itu semua tutorial ruqyah, silahkan amalkan. Butuh ijazah, data ijazah kan ketika saya lagi shooting. Apa perlu pakai ijazah di laminating nanti? Udah silakan, siapa yang mau belajar, siapa yang mau ngamalkan, amalkan saja. Tujuannya supaya umat bisa meruqyah dirinya sendiri dan orang lain dan keluarganya. Kalau untuk orang lain secara luas, kita punya wadah. Ya, kita punya wadah di Arsadaya Dhaka dan ada sertifikasinya. Nggak sembarangan kalau untuk secara luas. Tapi kalau hanya untuk diri sendiri dan lingkup keluarga, monggo. Semua siapa saja boleh.